Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Kadzalika ana alhamdulillah billadzi ni'amahu rabbil alamin. Marhaban ya akh Farida. Kaifa Ya, haluk? marhaban bik. Alhamdulillah, khairan. Anta bisihah al'an? Ustaz? Anta bisihah? Ya, naam, ana sihah. Alhamdulillah. Insyaallah. Sihalu qalilan. طيب اليوم إن شاء الله نواصل درسنا في النحو. عفوا لم أستطيع التعليم قبل. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena nggak bisa mengajar terkait kegiatan-kegiatan dan juga kondisi kesehatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan kesehatan untuk memudahkan untuk menuntut ilmu dan juga beribadah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan juga yang saat ini masih banyak kesibukan Allah berikan kemudahan urusan-urusannya. Semoga Allah ganjar semuanya menjadi amal soleh. Allahumma amin. Baik, nabda darsana al-yawm insyaallah. Nahnu al-an fi kitab an-nahw di mustawa tsalis. Kita belajar kitab nahwu mustawa tsalis. Tafaddal. Iftahu kutubakum. Silakan dibuka kitab antum mustawa tsalis. Ana share screen dulu ya. Hada darsana al-yawm insyaallah. Ini pelajaran kita malam hari ini. Qad darasna bin nahwi, darasna anil ismil mabni wa ismil ma'rab. Kita sudah belajar tentang isim mabni dan isim ma'rab. Baik, wal yawm insyaallah sanadkhul fit tadribat. Lakin naftah darsana awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlishin wal muttaqin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Baik, marhaban bikum jami'an, ahlan wa sahlan fi hadha al-lail. Sanwasil darsana insyaallah fit tadribat min darsi tsani. Kita akan melanjutkan pada latihan dari pelajaran kedua, min kitabin nahwi tsalis, dari kitab nahwu mustawa tsalis ya. Lakin qabla hadza sa'uraji lakum allati tata'allaq bi al-qa'idah atau billadzi darasna al-madi. Saya akan kembali memurojaah penjelasan terkait dengan al-qaidah atau yang berkaitan dengan pelajaran kita terdahulu. Baik, darasna ya. Anal asma atau al-ism yang qasimu ila qismain. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bal. Baik. Naam. Uzkur lana anwa'il inqasimil ismi ya. Silakan disebutkan pembagian dari isim. Man ya'rif, man yubayyin lana, siapa yang bisa menjelaskan pembagian isim? Min haitsu halati akhirih ya, atau halati akhiriha, dari sisi keadaan akhirnya.
Man yashrah lana? Siapa yang bisa menjelaskan? Isim dibagi dua, ya berdasarkan keadaan baris akhirnya. Yang pertama namanya isim apa, ikhwan? Yang pertama namanya Isim mu'rab. nah, Mu'rab. yang awal namanya al-ismul mu'rab, ya mu'rab. Al-ismul mu'rab. Yang kedua Mu'rab. Al-ismul mabni. ahsanta. Baik. Barakallahu fik. Yang kedua adalah al-ismul mabni, ya. Jadi dalam ilmu nahwu maka akan dibahas pembahasan terkait dengan al-mu'rab, al-mu'rabu wal mabni, ya. Terkait dengan mu'rab dan mabni, ya. Mabni. Kama darasna, sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasanya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Cuma mana yang lebih banyak, ikhwan? Antara isim yang mu'rab dengan isim yang mabni, mana yang lebih banyak? Mu'rab. Ya, mu'zamul ism, ya, mu'rabun. Sebagian besar isim itu adalah Mu'rab. mu'rab. Asalnya al-aslu fil ismi mu'rabun. Asalnya dalam isim itu adalah mu'rab. Illa, ya, kecuali ya sedikit, ya, yang mabni. Maka bayantu lakum, kemudian saya juga sudah menjelaskan kepada antum juga, ya. Al-aslu fil fi'li. Asal fi'il itu apa? Mu'rab atau mabni? Atau mu'jamul fi'li. Mu'jamul fi'li. Mu'rab atau mabni? Man yujib? Tafadhal. Sebagian besar fi'il itu mu'rab atau mabni? Mabni, Ustaz. Mabni, ahsan, ya. Jadi sebagian fi'il adalah mabni. Kebalikan isim. Kalau isim sebagian besarnya adalah mu'rab. Tapi kalau fi'il sebagian besarnya adalah mabni. Fi'il apa yang mabni, ikhwan? Fi'lun madin Ya, sama fi'lun madi. fi'lun amr. Nah, yang kedua fi'lul amr. Ada lagi yang mabni? Fi'lun mudhari, Ustaz. Fi'lul mudhari. Ya, mata yubnal fi'lul mudhari. Kapan dimabnikan fi'il mudhari? ketika akhirnya nun niswa atau nun taukid. Baik. Jadi fi'il mudhari itu kalau diakhiri oleh nunun niswah, domirnya berarti kunna, ya, atau antunna. Contohnya adalah yadhhabna atau tadhhabna. Kalau yadhhabna berarti kunna, mereka perempuan pergi. Tapi kalau tadhhabna berarti kamu, para wanita pergi. Nah, itu nunun niswah di belakang, maka otomatis dia mabni alas sukun. Itu fi'il mudhari. Kemudian apa lagi? Idza yattasilu bi nunut taukid, imma tsakila au khafifah. Kalau bertemu atau diakhiri dengan nunut taukid, nun yang menunjukkan taukid penguatan, ya. Contohnya layum bazanna. Layum bazanna asalnya layum bazu, ya. Layun bazu asalnya yun bazu. Nah, tapi kena masuk nun jadi bazanna. Nah, jadi dia mabniun alal fath. Barisnya tetap pakai fathah atau baris atas di akhirnya. Nah, itu adalah fi'il. Kemudian qad bayantu lakum anal harf. Sungguhnya harf atau kata depan atau huruf bahasa sederhananya itu adalah mu'rab atau mabni, ya ikhwan? Kalau huruf itu mu'rab atau mabni? Mabni, Ustaz. Mabni. Ada yang mu'rab huruf? Ada yang mu'rab? Maka al-huruf mu'rabun, ada hurufnya mu'rab? La, ghairu mawjud, ya, tidak ada, ya. Innal hurufa kulluha mabni, mabniyah. Sesungguhnya huruf itu semuanya adalah mabni, ya. Nah, sekarang pada pelajaran kedua ini kita kemarin sudah pelajari kaidahnya. Isim terbagi dua, al-ismu terbagi dua berdasarkan baris akhirnya.
Ya bisa mu'rab, bisa mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab wal ismul ladzi la yalzamu akhiruhu halatan wahidah. La yalzamu. Ini pokoknya. Ini kata kuncinya la yalzam. Kemudian halatan wahidah. Satu kondisi, ya. Jadi yang disebut dengan isim mu'rab adalah isim yang akhirnya tidak selalu dalam satu kondisi. Isim yang baris akhirnya tidak selalu dalam satu kondisi atau satu keadaan. Intinya maknanya adalah berubah-ubah. Contohnya dalam contoh antum perhatikan ikhwan, hadara Khalidun. Kata Khalid di sini barisnya apa? Dhammah. Dhammah. Dhammah ini kalau dalam hukum nahwu namanya apa? Hukum i'rab namanya Marfu'. marfu', ya. Marfu', ya. Kemudian di contoh kedua wa ra'aitu Khalidan. Nah, di sini Khalid dia berbaris fathatain atau berbaris atas, ya. Nah, ini kalau di dalam hukum i'rab namanya apa, ikhwan? Baris fathah. Hah? Mansub. Mansub. Ahsan, ya. Kemudian wasallamtu ala Khalidin. Ya. Aku mengucapkan salam kepada Khalid, ya. Pakai ala, aku mengucapkan salam kepada Khalidin. Nah, Khalid di sini barisnya kasrah. Atau dalam hukum i'rab namanya apa, ikhwan? Majrur. Nah, jadi isim itu yang mu'rab itu maka kondisinya bisa marfu baris dhammah, bisa mansub baris atas, bisa majrur baris kasroh, tergantung kedudukan atau posisi dia, maka nufil jumlah, kedudukannya di dalam jumlah. Kalau yang pertama hadara Khalidun, ya, maka Khalid di sini sebagai fa'il, karena fa'il pelaku otomatis dia hukumnya marfu baris dhammah. Sedangkan contoh yang kedua wa ra'aitu Khalidan, ini barisnya fathah atau berhukum mansub. Kenapa mansub? Karena dia sebagai maf'ulun bih, objek. Ya, objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih, hukumnya mansub, harus diberi baris fathah. Kemudian contoh yang ketiga wasallamtu ala Khalidin. Ala Khalidin di sini sebagai keterangan, ya. Keterangan diawali oleh huruf jar. Ya, maka otomatis baris akhirnya adalah kasroh. Ya, karena diawali huruf jar. Isim yang diberikan baris kasroh akhirnya namanya majrur. Nah, jadi isim mu'rab itu isim yang berubah-ubah baris akhirnya. Bisa hukumnya marfu, bisa hukumnya mansub, bisa hukumnya majrur. Jadi dalam isim itu, isim mu'rab ada 3 hukum. Marfu, kemudian mansub, dan majrur. Ada nggak isim yang majzum, ikhwan? Majzum jazm, baris sukun ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Ada? Nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi tidak ada isim yang baris sukun, majzum. Baris kemungkinannya hanya 3. Kalau nggak ada mah, fathah atau kasroh. Tidak ada yang majzum. Hakadha, ikhwan, ya. Tapi kalau di fi'il nanti berbeda lagi. Nah, di fi'il nanti juga berbeda lagi. Tidak ada fi'il yang majrur baris kasroh. Bisa dia marfu, mansub, atau majzum. Nah, jadi perbedaan antara isim dengan fi'il adalah kalau isim bisa menerima hukum majrur atau baris kasroh, kalau fi'il bisa menerima hukum majzum atau baris sukun, dan tidak sebaliknya, ya, dan tidak sebalik. Maksudnya isim tidak mungkin berbaris sukun dan fi'il tidak mungkin berbaris kasroh. Hakadha, ikhwan. Paham teman ikhwan? Ini disebut dengan apa? Al-ismul mu'rab. Ya, al-ismul mu'rab. Isim yang akhirnya baris akhirnya berubah-ubah. Baik. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua adalah al-ismul mabni. Isim yang kedua disebut dengan ismul mabni. Apa itu ismul mabni? Wal ismul ladzi yalzam. Yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Jadi senantiasa, yalzam artinya senantiasa, selalu, ya.
selalu. Kalau tadi la yalzam artinya tidak selalu, ya. Tidak dawam, tidak terus-menerus, ya. Tidak, intinya berubah-ubah kalau yang mu'rab. Tapi kalau yang mabni yalzam, selalu, terus-menerus, akhirnya halatan wahidah, dalam satu kondisi saja, ya. Dalam satu kondisi. Mislu, contoh, allazi. Maka dimanapun posisinya, apakah dia sebagai fa'il, contohnya yang pertama, sebagai fa'il pelaku, hadarul ladzi najaha. Telah hadir, siapa yang telah hadir? Orang yang lulus. Maka allazi di sini posisi sebagai fa'il. Tapi dia tidak bisa dihukumi marfu yang harusnya marfu. Ya. Kenapa? Karena dia ismul mabni. Maka dihukumi mabniun ala sukun. Fi mahalli jar, fi mahalli raf'in, tapi menempati tempat rafa sebagai fa'il. Menempati tempat yang berhukum rafa atau marfu sebagai fa'il. Tapi dia tidak dihukumi marfu. Ya, kenapa? Karena wal ismul mabni, isim yang tetap baris akhir. Wa ra'aitul ladzi najaha, di sini sebagai maf'ulun bi yang harusnya fathah. Tapi di sini tidak bisa dipatahkan. Enggak bisa allazia, tidak. Tapi tetap allazi. Tadi sebagai fa'il pelaku enggak bisa allaziyu, tidak. Tetap allazi. Yang ketiga, wasallamtu 'alal ladzi najaha. Sebelumnya ada huruf jar, maka harusnya isim tersebut baris kasrah, tapi isim mabni tidak bisa dikasrahkan. Maka barisnya tetap allazi. Ya, allazi, enggak bisa allaziyi, enggak bisa. Harus allazi saja. Nah, inilah yang disebut dengan al-ismul mabni. Salah satunya adalah isim isyarah yang barusan kita sebut. Kemudian ada domir, ada isim isyarah, ada ismul mausul, ada ismul syart, ada ismul istifham, ada ini isim mabni. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, maaf tadi contoh yang pertama tadi adalah isim mausul, ada isim syarat, ada ismul istifham, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis isim. Ada pengecualian ya. Di isim isyarah itu pengecualian adalah hazani dan hatani. Itu para ulama nahwu mengecualikan karena hazani dan hatani itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kalau dia marfu pakai alif, hazani, hatani. Tapi kalau dia mansub atau majrur pakai ya, hazaini, hataini. Nah, itu untuk isim isyarah. Dua itu, hatani dan hazani itu mu'rab. Sisanya adalah mabni. Termasuk isim mausul juga. Sebagian besar adalah mu'rab. Allazi, allazina, allati, allai, ya. Semuanya mu'rab. Kecuali yang musanna, yaitu allazani dengan allatani. Allazani kalau marfu, kalau mansub dan majrur, allazaini, allataini. Hakadha ikhwan. Ismu syarat ini adalah isim sebab yang masuk ke dalam jumlah sebab akibat. Biasanya dimaknai jika atau siapa. Ya, man yubsi sirrahu yasir abadan li ghairi. Siapa yang menyebarkan rahasianya menjadi hamba bagi selain. Nah, maka isim atau kata sebelum fi'il ini disebut dengan ismus syarat, ya. Atau kata yang masuk ke dalam fi'il, ya, dalam kalimat atau jumlah sebab akibat, ya. Kemudian ismul istifham, isim atau kata benda yang digunakan untuk bertanya. Contohnya man, ya. Cuma bedanya yang antara syarat dengan istifham, kalau istifham itu pertanyaan yang butuh jawaban. Baik. Hadza ikhwan. Fahimtum ya ikhwan? Hal ma'akum soal, tafaddal. Ada pertanyaan silakan. Soal mawjud? Wadih ya ikhwan? Wadih Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah. Baik. Qad wasalna atau bahasna an at-tadrib al-awwal wa tsani.
Kita sudah membahas tentang latihan pertama dengan kedua. Al-yawm insyaallah nuwasil. Oh, ini belum sempat dibaca kemarin ya. Nama zizulil i'rab. Contoh i'rab ya. Kita baca dulu ikhwan bareng-bareng ya. Istami waraddid dengan dan ikut. Ini contoh i'rab. Bagaimana cara meng'irabnya nanti ya seperti ini ya. Ikutin nama zizulil i'rab. Contoh i'rab ya. Contoh misalnya huwa ila ifsaihi asra'. Huwa ila ifsaihi asra'u. Huwa mubtada'un dhamirun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in. Nah, seperti ini ikhwan i'rabnya ya. Jadi kalau ada domir di awal seperti ini, maka domir ini adalah ismul mabni ya. Maka cara meng'irabnya huwa mubtada'un karena di awal jumlah. Dan dijelaskan jenisnya apa isimnya itu. Jenisnya adalah domir. Hukumnya apa? Mabni. Mabninya apa? Atas baris akhirnya. Mabniun alal fathi. Kalau domir baris akhirnya sukun, contohnya ana, maka mabniun ala sukuni. Kalau domir yang baris akhirnya dhammah, contohnya nahnu, maka mabniun ala dhammi. Seperti itu ikhwan ya. Yang dijelaskan fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa. Karena mubtada itu hukum asalnya adalah ma hukmul mubtada ikhwan? Apa hukum mubtada ikhwan? Marfu. Nah, maka dijelaskan ya fi mahalli raf'in. Mahal itu artinya tempat ya. Fi mahalli raf'in artinya di tempat rafa ya. Karena sebagai mubtada harusnya rafa. Tapi karena mubtadanya berupa domir mabni, maka tidak disebut marfu'un ya, tapi domirun mabniun. Hakadha. Ikutin ila harfu jarrin. Nanti harfu jarrin juga di-i'rab. Ila harfu jarrin mabniun ya, mabniun alas sukun. Cuma saat ini kita belum membahas huruf, kita baru membahas isim. Tapi kalau nanti di-i'rab, semua di-i'rab dengan mabni huruf. Harfu jarrin, huruf jar. Hukumnya apa? Mabniun. Karena ila selamanya ila. Mabninya dengan apa? Nah, setelah la ini ada alif yang bengkok ya. Namanya aliful maksurah, bengkok. Maka barisnya adalah sukun. Maka disebut dengan mabniun ala sukuni. Nah, kaza. Kemudian ifsaihi. Karir, ikutin. Ifsaihi. Ifsai dijelaskan satu-satu karena ini ada dua kata, ifsai dan hi ya, dua kata. Ifsai dijelaskan apa kedudukannya? Majrurun, hukumnya majrur ya. Kenapa majrurnya? Di ila ya, dengan ila nih depannya. Wa ila ifsai. Ifsai ini kenapa menjadi ifsai? Karena depannya ada ila. Wa alamatu jarrihi kasrah. Alamat jarnya ya adalah kasrah. Ini tanda aslinya ya, kasrah. Ifsai mudhaf. Nah, karena dia disandarkan ke domir, maka disebut dengan mudhaf ya. Atau kata yang disandarkan ya. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Ha ini, hi ini ya. Ini adalah mudhafun ilaihi ya. Mudhafun ilaihi adalah kata kedua dari jumlah dari susunan idhofah. Yang pertama disebut dengan mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi karena berupa domir, maka hukumnya domirun mabni. Mabni tetap ya. Mabninya apa? Atas apa? Alal kasri. Ya, ifsai hi ya, alal kasri. Fi mahalli jarrin, menempati tempat jar ya. Karena harusnya mudhafun ilaihi itu dihukumi majrurun, dihukumi majrur atau diberi baris kasroh. Tapi karena domir
domir itu hukumnya mabni tetap, maka tidak dibilang majrur, tapi fi mahalli jarrin, menempati tempat jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih itu hukumnya adalah majrur, ya. Harus diberi baris kasrah. Tapi di sini kan benar nih, hanya baris kasrah. Ini bukan baris aslinya, ya. Tapi ini adalah penyesuaian. Karena sebelumnya adalah kasrah. Domir itu adalah yang dia barisnya harus disesuaikan. Kalau sebelumnya kasrah, dia kasrah. Ifsa'ihi, alaihi, fihi, bihi. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia dhammah. Lahu. Kalau dhammah umpamanya, kalau depannya umpamanya ada dhammah, kita buhu. Nah, jadi dia menyesuaikan. Bisa dia kasrah atau dhammah. Ya. Tapi itu bukan berubah-ubah, bukan. Tapi penyesuaian baris dengan baris sebelumnya. Hakadha ikhwan. Tapi di i'rab dengan mabniun alal, kalau dia kasrah alal kasri. Tapi kalau dia umpamanya dhammah alat dhammi. Nah, seperti itu. Dia berubah-ubah itu bukan berubah tapi penyesuaian, ya, penyesuaian. Asra'u, karena tadi ada mubtada, maka asra'u khabarul mubtada sebagai khabar mubtada, predikat, ya. Hukumnya marfu bid dhammah. Asra'u marfu bid dhammah. Kemudian asra'u khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammah. Ini contoh, ya. Contoh yang lain, ya. Kita baca kembali. Ikutin. Innalladzi yubsi sirrahu yazlimu nafsahu. Innalladzi yubsi sirrahu yazlimu nafsahu. Nah, di sini cuma mengi'rab ismul mabninya saja, alladzi. Ya. Betulnya inna harus di-i'rab juga gitu, ya. Tapi kita saat ini hanya membahas isim mabninya saja. Isimnya saja, kata benda. Kita baca i'rabnya alladzi. Ismu inna. Nah, ikhwan, ya. Alladzi itu adalah ismu inna. Isim yang terdapat setelah inna maka disebut dengan ismu inna. Kita sudah belajar di kitab sebelumnya. Tapi ismu innanya bukan berupa isim mu'rab, tapi isim mabni. Karena dia sebagai isim mausul. Salah satu jenis isim mabni. Wa huwa ismun mausulun. Nah, menjelaskan gitu. Dan dia adalah isim mausul. Jadi dijelaskan, ya, alladzi ini, ya. Pertama kedudukannya sebagai apa? Di sini kedudukannya sebagai ismu inna karena setelah huruf inna. Setelah disebutkan kedudukannya, disebutkan jenisnya. Jenisnya adalah wa huwa ismun mausul. Dia adalah isim mausul, ya. Jadi alladzi ini isim mausul yang dia membutuhkan silatul mausul, ya, sebagai penyempurna jumlah. Isim mausul itu hukumnya mabni. Baris akhirnya tetap alladzi, tidak bisa jadi tadi udah contohnya di qawaid, ya. Nggak bisa jadi alladziyu, alladziyi, alladziyah, nggak bisa. Tetap alladzi, ya. Jadi isim mausul itu hukumnya mabni tetap. Di sini alladzi mabniun ala mabni atau tetap dalam kondisi apa? Mabniun ala sukun. Tetap dalam kondisi sukun, ya. Alladzi, ya-nya sukun. Fi mahalli nasbin. Tapi isim mausul ini menempati tempat nasab. Ya, menempati tempat nasab. Sebagai apa, ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Alladzi ini menempati tempat nasab. Nasab itu harusnya dia berbaris fathah. Sebagai apa, ikhwan? Ismun inna. Ahsanta, ya, sebagai ismu inna. Karena ismu inna itu hukumnya apa? Mansub. Cuma enggak kita bilang mansubun karena alladzi ini isim mabni. Karena mansubun, marfu'un, majrurun itu adalah hukum bagi ismul mu'rab, isim yang berubah-ubah baris akhir. Kalau dia yang tetap tidak dihukumi marfu'un, mansubun, majrurun, tapi dihukumi dengan mabniun, tetap. Tapi dijelaskan di akhirnya fi mahalli nasbin.
Ali nasbin. Ya, menempati tempat nasab. Seperti itu ikhwan ya. Nah, contoh yang ketiga. Kita baca ya. Man yubsi sirrahu yasir abdan li ghairi. Siapa yang menceritakan, menyebarkan rahasianya, maka dia menjadi budak bagi orang lain, ya. Karena rahasianya sudah terbongkar. Kita mengirab man. Man ini sebagai apa? Man itu ismu syartin. Isim syarat, ya. Apa itu isim syarat? Isim syarat itu menjadikan fiilnya fiilu syartin, ya. Menjadi sebab bagi fiil yang kedua. Contohnya man jadda wajada. Nah, maka jadda itu kan fiil, sungguh-sungguh, ya. Maka jadda itu disebut dengan fi'lu syartin. Kenapa? Karena sebelumnya ada ismu syartin, man. Ya, karena ada isim kata benda yang menjadikan fiilnya menjadi fi'lu syartin. Sebab akibatnya. Maka man jadda sebagai fi'lu syartin, wajada menjadi jawabus syart atau akibatnya, ya. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh akibatnya akan berhasil. Man tata'allam man yata'allam sayanjah. Siapa yang belajar maka akan berhasil. Maka belajar menjadi syarat bagi keberhasilan. Maka belajar itu disebut dengan fi'lu syartin, fi'il syarat, ya, atau sebab. Sedangkan yanjah berhasil itu disebut dengan jawabus syarat, ya, atau akibatnya. Jawabnya atau akibatnya. Hakadha ikhwan. Jadi man itu di i'rab ikutin man ismu syartin mubtada'un mabniyun. Mubtada'un mabniyun. Man ini kan isim yang di awal jumlah, maka dia disebut dengan mubtada. Hukumnya mabni, tetap man. Enggak jadi manu, mana, mini, mani, enggak ya? Manu, mana, mani, enggak, tetap man. Mabninya apa? Alas sukun. Tetapnya dalam kondisi sukun. Fi mahalli raf'in. Tapi dia menempati tempat rofa. Apa tempat rofa? Sebagai mubtada. Karena asalnya mubtada itu adalah marfu. Tapi karena dia man ini isim mabni, isim yang baris akhirnya tetap, maka dia tidak dihukumi marfu. Karena itu adalah hukum bagi isim yang mu'rab, tapi dihukumi dengan mabni. Tapi dijelaskan di belakangnya fi mahalli raf'in. Hakadha ikhwan. Fahimtum? Ma'akum soal, yang mau bertanya silakan. Yang belum jelas. Iza ma'akum soal fal yatafaddal. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita lanjut tadribat at-tadribu salis, latihan ketiga. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bismin mausulin munasibin. Sempurnakan setiap jumlah berikut, ya, dengan isim mausul yang sesuai. Isim mausul. Berarti yang sesuai itu isim mausul. Ada berapa isim mausul, ikhwan? Ada berapa isim mausul? Man yujib? 6. Ya, sementara kita pelajari 6. Ada 6, Ustaz. Ya, ahsan, Masya Allah. Man yujib saja. Oh, Syekh Husnan, ahlan, marhaban ya Syekh. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum. Barakallahu fiika wa ahlika. Baik, 6 ya. Uzkur, sebutkan. Isim mausul. Allazi. Semua? Allazani. Allazani. Allazina. Allazina. Allati. Allatani. Satu lagi? Allati. Nah, terus ada ataunya. Allati atau jamak untuk muannas? Allai. Ahsantum. Baik. Jadi ini diisi ya dengan salah satu dari isim mausul. Ahsan, tabarakallahu fiik ya Syekh Husna.
Fadal akh Ibrahim raqm al-awwal. Ajib. Awalan kharaja alladzi dakhalal mustashfa amsi. kharaja allazi dakhala al-mustasfa amsi. Artinya apa? Dia keluar masuk rumah sakit di sore hari. La. Lah, Laisa hakadha. Gimana caranya? Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya mana ini? Kharaja fa'ilnya. kharaja Fa'ilnya adalah isim mausul. mausul. Oh, yang keluar masuk. Amsi. Berarti artinya apa jadinya? Yang keluar masuk, Ustaz. Bukan. Yang keluar, ya, orang yang keluar adalah, gitu ya. Orang. Orang yang keluar adalah yang masuk rumah sakit amsi. Amsi apa artinya? Iddu godan. Kalau godan besok, kalau amsi? Sore. Ya, amsi itu kemarin. Ya. Oh, kemarin. Kemarin. Cuma kemarin bahasa Indonesia ya. Karena kalau bahasa Melayu kemarin itu artinya 2 hari yang lalu. Ya. Kalau kemarin bahasa Melayu atau Malaysia itu 2 hari yang lalu. Kalau 1 hari yang lalu namanya semalam. Kalau kami di Sumatera semalam gitu ya. Alaysa kadzalik ya Akh Gusnan? Ya Ustaz. Seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia kemarin itu artinya 1 hari yang lalu ya. Jadi amsi di sini maksudnya kemarin 1 hari yang lalu. Bukan 2 hari. Baik. Kharajal ladzi dakhala al-mustasfa amsi. Jelas ya? Jadi allazi di sini posisinya sebagai fa'il. Karena fa'il pelaku maka artinya adalah yang. Orang yang keluar adalah yang masuk rumah sakit kemarin. Baik. Allazi gimana cara mengi'rabnya Ibrahim? Sebagaimana cara tadi. Allazi i'rabnya gimana? Alladzi pertama disebutkan apa? Fa'ilun. Ya, jadi disebutkan dulu kedudukannya. Fa'ilun. Oke. Fa'ilun. Nah, sekarang disebutkan jenis katanya. Setelah fa'ilun. Wa huwa ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Ahsanta. Bayyin. Ya, ta'ti bitarjamah. Bi i'rab allazi qad zakarta. Sekarang antum terjemahkan i'rab yang tadi antum sebutkan. Allazi adalah fa'il. Antum ulangi sekali lagi tadi i'rabnya dengan bahasa Arab. Antum ulangi sekali lagi. Allazi fa'ilun. Fa'ilun. Terus jenis isimnya? Wa huwa ismun. Mana apa? Wa huwa ismun mausulun. Ya, hukumnya? Mabninya dalam kondisi apa? Mabniyun 'ala sukun. Hasan. Mabniyun 'ala sukun. Ya, terus fi mahalli raf'in. Ya, kenapa fi mahalli raf'in? Karena fa'il, ya. Fa'il. Ya, ahsan, fi mahalli raf'in. Nah, sekarang antum terjemahkan. Alladzi adalah sebagai fa'il. Karena dan dia adalah isim mausul mabni dengan sukun. Ahsan. Kemudian adalah sukun. Dalam keadaannya rofa. Bukan. Fi mahalli raf'in artinya menempati tempat. Menempati tempat rofa. Menempati tempat rofa. Ya. Kenapa disebut dengan menempati tempat rofa?
Karena dia sebagai fa'il. Ya, fa'il itu hukumnya rofa atau marfu. Tapi allazi itu tidak boleh dihukumi atau dijelaskan bahwasanya dia adalah marfuun. Dirofa kan nggak boleh. Di baris-baris domah nggak boleh. Kenapa nggak boleh disebut dengan diberi baris domah? Karena allazi itu isim Mabni. barisnya tetap akhirnya. Maka disebutkan fi mahalli raf'in. Hanya menempati saja. Tapi nggak dihukumi marfu. Dia hanya menempati saja. Karena posisinya sebagai fa'il. Ya. Tapi tidak dihukumi marfu. Ya. Hakaza. Itu makna dari fi mahalli raf'in. Hanya menempati tempat rafa. Hakaza. Jazakallah khairan ya Akh Ibrahim, barakallahu fik. Raqam tsani. Barakallah. Raqam tsani. Man Faraiza. Ya Ustaz. Nah, tafadhal raqam tsani. Faza itu artinya itu bukan sih, Ustaz? Memenangkan. Faza fawzan azima. Faza fawzan azima. Sukses atau berhasil, ya. Hasil, ya. Atau menang, ya. Menang. Hafidhonya ini huma berarti, Ustaz. Hafizahuma. Huma. Berarti al-ladzani ya. Al-lazani. Faza al-ladzani hafizul Qur'an al-karima kulluhu. Kullahu. Apa artinya? Faza berarti kalau Beruntung atau sukses. beruntung, sukses. Orang yang menghafalkan Quran seluruhnya. Dua orang yang menghafalkan Quran seluruhnya. ya, seluruhnya. Hu-nya kembali ke mana? Al-Quran. Al-Quran. Jadi di sini isim mausulnya apa? Al-ladzani. Al-lazani. Jadi terjemahan ya sempurnanya apa tadi? Ulangi terjemahan sempurnanya. Fazal lazani hafizal Quran al-karima kullahu. Terjemahannya tadi apa? Orang yang sukses, dua orang yang sukses itu yang menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Dua orang yang sukses itu maksudnya ada orang gitu ya. Itu Ya, dua orang yang ada sukses orang itu dua. gitu ya. Ya. Nah, al-lazi itu adalah isim Also. isim Isim fa'il. ini dan dia adalah isim ma'rifah ya. Ma'rifah ya. Iya, ma'rifah. Ya, jadi al-lazi itu termasuk juga isim ma'rifah tertentu ya. Jadi ketika kita bilang al-lazi atau al-lazani berarti kita sudah tunjukkan orangnya ya. Dua orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang sukses. Sukses. Orang yang menang. Nah, orang yang sukses. Ahsan. Al-lazani di sini posisinya sebagai apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Iya, fazanya bukannya bukannya fi'il. Fi'il benar. Iya. Al-lazani sebagai isim mausul. kedudukannya bukan jadi. Oh, fa'il. Fa'il. Ya, antum harus jelaskan bukan isim fa'il ya, tapi fa'il. Ya, afwan. Fa'il. Kalau ismul fa'il itu di mana? Belajarnya di sorof. Ya. Sorof. Ya. Perubahan kata. Tapi kalau fa'il itu kedudukan kata. Ya. Adanya dalam nahwu. Jadi al-lazani sebagai fa'il. Hukumnya apa? Di mahalli raf'ain harusnya. Hukumnya. Hukumnya. Hukum al-ladzaninya, Ustaz. Iya, dia kan isim mausul. Mabniun. Hukumnya mabni. Nah, sekarang kita mabni, kita sebut mabni sementara ya. Tapi pada dasarnya nanti dia itu enggak mabni. Al-lazani ya tadi yang jelaskan di awal. Al-lazani, Iya. al-latani. Sekarang ini kita i'rab dia mabni. Ya, tapi nanti ketika di lanjutannya dia enggak mabni, tapi dia adalah mu'rab. Karena kalau dia mansub atau majrur baris fathah atau baris kasrah, maka bunyinya menjadi al-lazaini atau al-lataini. Gitu ya. Jadi ya, gitu ya. Enggak al-lazani, enggak pakai alif, ya.
Seperti itu. Sementara nggak apa-apa kita i'rab dia sebagai isim mabni. Mabniun alas apa? Allazani mabniunnya ala Alladzani mabniun ala kasrin. alal kasri, ya. Kemudian Di mahali di mahali raf'in. apa? Dia ditunjukkan Di mahali mahali dia di mahali raf'in. di mahali raf'in, ya. Ya. Kenapa apa maksud di fi mahali raf'in itu? Mahali itu tadi tunjukkan apa kedudukannya di Mahal itu artinya tempat. Fi tempatnya mahali ya, berarti tempatnya. di Tempatnya rofa. tempat rofa. Ya. Dia menempati tempat rofa atau di tempat rofa. Apa itu tempat rofa? Fa'ilnya. Fa'il, kan fa'il itu adalah rofa. Hmm. Sedangkan allazi, allazani ini hanya menempati tempat fa'il tadi, menempati tempat rofa tadi, ya, sebagai fa'il. Tapi dia nggak marfu, nggak dirofakan, nggak diberi baris dhammah, ya. Tapi dia hukumnya mabni. Kenapa? Karena ismul mabni. Yang barisnya akhirnya tetap, ya. Ahsanta. Masya Allah. Semoga mudah nih ya. Khawatir ini antum merasa Mulai sulit. Kalau sulit antum bertanya saja, ya. Gusnan, tafadhal. Raqam salis. Ya Ustaz. Nah, tafadhal. Silakan. Iqra. Nomor 3. Sya'atil khutbatu titik-titik alqahal hatibu bainan nas. Alqahal khatib. Kha, ya. Alqahal khatibu bainan nas. Ahsan, ya. Ma mana sya'a? Sa'at ya. La, sya. Sya'a mana sya'a? Sya'a yashi'u. Apa artinya kemarin? Sebelumnya kita sudah belajar. Sya'a yashi'u artinya? Hah? Tersebar ya. Sya'a yashi'u artinya? Menyebarkan ya. Menyebar, bukan menyebarkan. Menyebar ya. Menyebar ya atau tersebar. Sya'a yashi'u artinya menyebar atau tersebar. Nah, sekarang arti ya di situ yang titik-titik kira-kira apa tempatnya? Isi mausul titik-titik itu diisi apa? Apa itu ya? Ini khutbah ya sana. Khutbah. Artinya khutbah tersebar. Khutbah tersebar. Berarti pakai apa nih ya? 2. Alqaha 2 ya Ustaz ya? Alqa itu 1. Alqa itu fi'il. 1. Alqa al khatib menyampaikan. Itu Nah, di sini antum perlu perhatikan ya Ustaz. Isim mausulnya disesuaikan dengan kata sebelumnya. Nah, perhatikan ya. Allati Ustaz. Allati. Kenapa allati? Karena kata sebelumnya adalah muannas. Maka pakai allati. Ya. Karena allati nanti sebagai sifat dari khutbah. Antum baca jumlah sempurnanya. Sya'atil khutbatu allati alqahal khatibu bainan nas. Apa artinya? Khutbah yang tersebar gitu Ustaz ya. Khutbah yang tersebar alqaha adalah gitu Ustaz. Alqahal khatib adalah khatib. Bukan, khutbah yang tersebar adalah yang disampaikan gitu ya. Yang disampaikan Khutbah yang tersebar yang disampaikan khatib kepada baina antara. Hah? Baina antara kan Ustaz? Baina antara. Tapi artinya di sini kepada ya. Lebih tepatnya. Karena khutbah ya. Iya. Kepada baina itu sebetulnya di antara, tapi makna enaknya diterjemahkan bahasa kitanya di sini di dalam jumlah ini adalah kepada manusia. Jadi arti terjemahan seluruhnya adalah
khutbah yang tersebar adalah yang disampaikan, atau khutbah yang tersebar adalah khutbah yang khatib menyampaikan kepada manusia. Kalau satu-satu kita artikan supaya lebih gampang diambil, dimaknai. Khutbah yang tersebar adalah yang disampaikan khatib kepada manusia. Atau khatib menyampaikannya kepada manusia. Itu ya, seperti itu ya. Jadi allati di situ sebagai apa? Hukum i'rabnya apa? Arif, silakan di i'rab. Allati. Allati khutbah yang tersebar. Allati itu tadi apa? Allati isim mausul tadi, Ustaz. Dia apa? Kenapa pakai allati tadi? Ngikutin mana? Ini apa yang muannasnya, Ustaz? Ngikutin khutbah. Ya, Berarti ya. dia adalah sifat dari Khutbah. Khutbah yang tersebar adalah yang disampaikan. Khutbah yang mana yang disampaikan? Ya, jadi khutbah yang disampaikan itu adalah sifat dari khutbah. Kalau sifat berarti mengikuti yang disifati gitu ya. Ya, berarti Cuma kan dia nggak bisa ngikutin secara i'rab. Kenapa? Karena dia mabni. Jadi bagaimana cara mengi'rabnya? Allati tadi sebagai apa? sifat. Ya, allati sebagai sifat. Sifat. Ya. Karena dan disebutkan wa huwa. Nanti apa yang ngikrobnya, Ustaz? Ya, wa huwa isim Isim mausul. Isim mausul hukumnya apa? Isim mausul Hukumnya berarti mabni. Mabninya apa? Allati mabninya? Mabni ala allati. Huruf terakhirnya apa? Apa, Ustaz? Apa namanya? Kasroh. Ya, bukan. Allati huruf terakhirnya allati panjang. Allati. Iya, Ustaz. Ya, nya barisnya Sukun. sukun. Berarti mabniun ala Sukun. ya. Terus fi mahalli raf'in jarrin atau nasbin. Apa tadi, Ustaz? Fi mahalli raf'in jarrin atau nasbin. Fi mahalli menempati tempat raf'in, Ustaz. raf'in. Kenapa Ya. rafa? Nah, Tapi apa dia, Ustaz? Sebagai apa tadi? Mubtada, ya, Ustaz? karena bukan. Karena dia adalah Karena sifat dari khutbah. sifat itu ngikut benda yang disifati. Sifat. Nah, yang benda yang disifati itu tadi apa? Khutbah. Khutbah tuti apa ta? Khutbah itu, Ustaz. Khutbatu. Nah, khutbatu itu hukumnya apa? Itu rofa. Rofa atau marfu. Berarti sifatnya harusnya apa? Harusnya Marfu juga. marfu. Kenapa nggak disebut marfu? Tapi karena mabni tadi, Ustaz. Santa ya, karena dia isim mabni. Maka karena nggak isim mabni nggak boleh dibilang marfu, nggak boleh dibilang diberi baris dhammah. Harus disebut dengan mabni tetap. Tapi dijelaskan ya, kedudukannya tetap dijelaskan fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat rofa sebagai sifat. Walaupun nggak boleh marfu didomahkan ya. Dia hanya menempati tempatnya aja, tapi nggak boleh didomahkan. Didomahkan, ya, Ustaz. Umpamanya apa ya? Asisten dosen gitu ya. Asisten dosen. Bukan ya, nggak tepat analoginya, penyamaannya nggak tepat. Tapi intinya dia hanya bukan pengganti, tapi hanya tempat gitu aja. Ada orang duduk di itu ya, duduk di singgasana. Apakah dia bisa disebut dengan raja? Oh ya, enggak lah, Ustaz. Enggak, dia hanya sekedar duduk doang ya. Ini sebenarnya yang payah nih milih-milih itu nih tadi, Ustaz. Milih posisinya ini.
Oh, Habis itu menyebutkannya ini cemana ini kalimatnya ini membilangkan. iya, insya Allah pelan-pelan. Ya. Tapi intinya ini mudah ya, mudahnya antum hanya diminta untuk membedakan isim mu'rab yang baris akhirnya berubah-ubah dengan isim mabni yang baris akhirnya tetap, itu saja. Adapun latihan ini untuk membiasakan aja, gitu ya. Ya, jadi kalau bisa alhamdulillah latihannya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting antum tadi sudah memahami apa itu mu'rab, apa itu mabni. Yang satu lagi yang perlu dipahami adalah mengirab ini, ya. Nah, mengirab ini. Ini contohnya apa yang paling penting dari irab itu? Yang pertama, Itu disebutkan kedudukannya. Contohnya allazi. Allazi ini karena setelah inna maka disebut ismu inna. Kemudian tadi contoh lain, huwa, ya. Huwa itu karena pertama, isim yang di pertama disebut dengan mubtada. Mubtada itu kan pertama ya, di awal, ya. Kemudian disebutkan jenisnya. Jenisnya apa? Domir. Hukumnya disebutkan. Hukumnya bukan marfu'un, bukan mansub, bukan majrur, tapi mabni karena tetap. Mabninya apa barisnya? Mabni alal fathi. Mabni tetap dalam kondisi fathah. Tapi dia fi mahali raf'in, menempati tempat rafa. Menempati tempat raf'in, rafa, yaitu sebagai mubtada. Tapi nggak boleh didomahkan karena bukan kedudukannya, dia hanya duduk doang, gitu ya. Hanya duduk doang. Gitu ya, ikhwan ya? Iya, Ustaz. Itu mengingat kalimatnya itu lembar, Ustaz. Iya. Walaupun sedikit memang, tapi gitu pas hilang di ke atas, wadahnya pun bingung. Lupa lagi. Cuman tadi ini gue pikir. Pas sabron jamilah, ya. Iya, Ustaz. Terus nengok ininya yang paling aku, Ustaz. Kayak saatin khutbatu ini. Ini kan allati. Iya. Ini si allati ini apa sebagai apa ini? Menengok gitunya yang Pak ya. Iya. Makanya suruh nanya aku bingung karena aku yang nggak tahu kan. Mau menanyakan aku bingung yang mau ditanya. Ya, tapi ikhwan, nggak apa-apa. Ya, intinya ini hanya pengayaan aja. Latihan ini pengayaan, ikhwan. Yang penting sederhananya supaya antum nggak stres, nggak tambah puyeng ya. Intinya tadi di kaidah ya, intinya itu aja. Bahwasanya setiap yang akhirnya bisa berubah-ubah itu disebut dengan isim apa? Isim apa? Mu'rab. Mu'rab. Kalau yang nggak bisa berubah namanya mabni. Mabni, ya, gitu ya. Walaupun kedudukannya bisa nempatin di mana saja bisa ya. Iya, Ustaz. Kan ada kursi gitu ya. Kan siapa saja bisa duduk di situ kan. Kalau umpamanya dibebasin ya. Tapi tidak selalu umpamanya ada yang duduk di kursi guru. Apakah dia guru? Tidak. Belum tentu gitu ya. Bisa juga murid lagi guru nggak ada gitu ya. Ya, tapi dia menempati tempat guru. Nah, sementara begitu aja lah ya, sederhananya. Tapi nggak apa-apa juga, Ustaz. Lu belajar gitu payah nggak apa-apa juga. Iya. Tengok juga. Ya, memang harus itu ya. Harus berpikir agak payah dikit. Kalau gampang-gampang aja nggak ada tantangan. Iya, nggak enak juga, Mas. Yang kedua, berdoa ya, berdoa. Dan Afwan juga kadang-kadang menjelaskannya nih belum begitu itu ya, belum begitu mahir ya. Untuk pendekatan memahamkannya bagaimana ya. Tapi intinya sederhananya seperti itu. Kaidahnya ya. Taib. Ahsan ya Syekh. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum. Amin, Ustaz. Amin. Syekh Dodi, tafaddal. Raqam rabi'. Ya, Ustaz. Bismillah. Asy-syari'ani al-lazani tadi ya. Al-lazani. Kenapa al-lazani? Musanna tadi ya. Musanna. Kenapa enggak al-latani? Ini muzakkar. Muzakkar. Ahsanta. Samir. Fi suqi atyaku minasyari'il am. Minasyari'il am. Mana? Dua pembeli tadi ya. Bukan. Syari' itu apa syari'? Syari'. Thoriq, jalan ya. Oh, jalan. Dua jalan yang di pasar. Iya. Atyaku nih. Adyak, dayik.
Lawan dari wasi'. Oh, sempit. Ya, tapi ini isim tabdil. Artinya lebih sempit ya artinya. Lebih sempit dari jalan Al-Am ini bukan tahun tuh ya. Bukan am, jalan umum. Ya, am itu umum. Jadi Al-Lazani ya. Al-Lazani. Sebagai apa di situ? I'rab. Al-Lazani ini sebagai isi mausul tadi ya. Ya, tapi sebutkan dulu kedudukannya. Al-Lazani sebagai apa di situ? Bukannya sebagai fa'il tadi ya. Bukan. Kalau fa'il harus ada fi'il. Mana fi'ilnya? Nggak ada fi'il tadi. Fi'ilnya nggak ada kan? Nggak ada. Berarti sebagai apa? Kenapa antum milih Al-Lazani? Jadi antum milih Al-Lazani kenapa? Alasan? Alasannya karena Asyari'ani. Asyari'ani. Nah, berarti karena dia ngikutin berarti namanya apa? Oh, khobar saja. Bukan. Bukan juga. Sifat. Sifat. Ya. Jalan yang. Ya. Yang. Jalan yang. Yang mana? Jalan yang di pasar. Pasar. Ada jalan yang di sana, jalan yang di pasar, jalan yang gede, gitu ya. Nah, jalan yang intinya yang di sini sebagai sifat dari asyari'ani. Makanya antum pilih Al-Lazani karena dia sebagai sifat. Sifat itu fungsinya apa? Keadaannya bagaimana sifat nih? Ikut ya. Nah, sifat itu ikut. Musanna ya musanna gitu ya. Asan. Kalau sifat berarti bahwa dia sebagai jenis isimnya apa? Asyari'ani sifatun wahia ismun isim mausul. Wahia ismun mausul. Ya, hukumnya mabni saja. Mabniun. Ahsan. Mabninya dalam kondisi apa? Mabniun ala kasrah itu? Alal kasri. Ya, alal kasri. Mabniun alal kasri. Fi mahalli rafa saja. Ya, fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Bukan fi mahalli nasbin, nasab atau fi mahalli jarrin, nasrah. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena dia apa tadi? Karena dia menempati tempat rafa sebagai apa sih? Sifat dari rafa. Asyari'ani itu kan mubtada ya. Karena sifat dari mubtada maka harus rafa juga. Tapi sebetulnya nanti antum akan belajar Al-Lazani dan Al-Latani itu yang sebenarnya. Kalau ini kan apa dia tadarruj ya, bertahap ya. Untuk menggampangkan saja semua isim mausul sederhananya ya. Semua isim mausul adalah mabni. Tapi tadi di awal Anda sampaikan isim mausul itu ada yang mu'rab. Mana Al-Lazani? Coba dikasih inna di sini. Kalau kita kasih inna, maka asyari'aninya jadi apa? Asyari'an innalazina gitu ya. Inna syari kasih inna. Inna itu fungsinya sebagai apa? Inna fungsinya yunsabul isma. Menasabkan isimnya. Jadi isim atau kata benda setelah inna itu hukumnya jadi mansub ya. Kalau syari'ani ini kan marfu'un bil alif. Kenapa? Karena dia musanna. Nah, tapi kalau umpamanya dia ismu inna mansubun, mansub berbaris fathah. Mansubnya dengan apa? Inna syari bunyinya jadi apa kalau dikasih inna? Syari'ani ini bunyinya jadi apa? Man ya'rif? Siapa yang bisa jawab? Inna syari'aini. Ya, inna. Jadi alifnya diganti ya, gitu ya. Inna syari'aini allazaini. Nah, seperti itu kan ya.
Tapi sederhananya sekarang allazi, semua isim mausul kita i'rab mabni tetap gitu ya. Supaya antumnya nggak bingung dulu. Hakaza akhdari. Maka soal, ada pertanyaan? Oh, ya. Salah Antum sekali lagi i'rab allazani tadi apa i'rabnya? Alladzani tadi sebagai sifat, Ustaz. Sifat dari apa? Sifat dari mubtada Ya, asy-syari'. sifat dari mubtada, ya, sifat dari mubtada. Berarti jenis isimnya tadi isim? Isimnya jenisnya isim mausul. Ya, dia isim mausul. Hukumnya Hukumnya mabni. Mabninya dalam kondisi apa, Pak? Akhirnya Kasrin. dengan alal kasri. Terus dia menempati tempat apa? Fi mahalli Fi mahalli rafa. fi mahalli raf'in, ya. Rafa. Raf'in. Ya, fi mahalli raf'in. Nah, begitu cara mengi'rab ya. Yang penting antum lihat dulu kedudukannya sebagai apa. Sehingga antum bisa mengi'rabnya dengan baik. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Ada yang belum menjawab di sini? Ibrahim khalas, Budnan khalas, Fariza khalas. Man lam yujib. Oh, sudah 4 orang ya. Nah, yang nomor 5 kira-kira apa jawabannya, ikhwan? Siapa yang bisa menjawab nomor 5? Jawabannya apa? Raqmul khamis. Tafadhal akh Ibrahim, raqmul khamis. Mal ijabah. Allazina. Allazina. Kedudukannya sebagai apa kalau allazina? Mubtada. Mubtada. Hukumnya? Pertama jenis Hukumnya isimnya. mabni. Jenis isimnya isim mausul. Hukumnya mabni. Mabninya atas apa? Mabni. Allazina mabninya ala Mabni alal fathi. Alal fathi. Fi mahalli Fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in. Ahsanta. Tayyib. Raqmus sadis. Akh Fariza, tafaddal. Mal ijabah. Allati. Menjawab Allati. la. La takhur tentunya ya. Allai atau Tayyib. Allai atau atau allati. Kalau untuk jamak lamnya panjang ya. Kalau iya. mufrad lamnya pendek. Allati itu mau apa? Mufradah ya. Tapi kalau jamak allati ya. Ahsan. Apa i'rab allati di situ? Mubtadaun. Oke. Terus sebutkan jenis isimnya, isim Mausul. hukumnya Mabniun ala alla itu sukun. Ala sukun. Fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in. Kadang-kadang di i'rab juga fi mahalli raf'in mubtada gitu ya. Mubtada ya. Jadi di i'rabnya tadi allazina umpamanya atau allati fi mahalli raf'in mubtada ya. Isim mausul mabniun ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Bisa diterjemahkan di i'rab seperti itu juga. Baik, rabi, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi dhamirin munasib. Nah, ini nomor bagian keempat dengan domir. Domir itu jenis isim mu'rab atau mabni? Domir mu'rab atau mabni? Domir. Domir mabni. Mabni ya. Nah, domir nggak ada yang mu'rab ya. Mabni semua ya. Yang ada mu'rabnya itu adalah isim mausul dan ismul isyarah ya. Nah, kalau domir semuanya mabni. Baik. Raqmul awwal. Tafadhal. Gusnan, ajib. Antum isi dengan domir. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum ana nahnu. Anti antuma antunna ana nahnu. Silakan pilih salah satu. Yang nomor 1, Ustaz. Nomor 1. Yang mana yang
titik muhandisu kahro ba Ya, muhandis apa? Baiyun ya. Baiyun Ustaz. Muhandis itu Handis apa? insinyur. Ya. Insinyur ya Ustaz. Insinyur Kahrobaiyun elektro. Ya. Baik. Oh, berarti Elektro insinyur atau listrik. elektro Ustaz ya. Insinyur listrik. Listrik. Insinyur listrik. Insinyur elektro. Kira-kira apa jawabannya yang titik-titik? Puas. Wah. Ya, Iqra jumlah kamilah. Huwa muhandisu kahrobaiyun. Muhandisun. Huwa muhandisun. Wa muhandisun. Tulisannya huwa muhandisun kahrobaiyun. Ahsan. Wa muhandisun kahrobaiyun. Ada kemungkinan jawaban lain? Muhandis itu kan satu Ustaz. Iya, berarti ada yang lain? Kalau huwa Cuma muhandisun kahrobaiyun berarti artinya dia adalah insinyur listrik. elektro atau listrik. Nah, sekarang kalau umpamanya contoh kemungkinan jawaban lain apa? Domir yang mungkin masuk di situ. Wah, dia Dari domir yang 14 itu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna. Kira-kira yang diisikan di situ apa lagi? Oh, yang mungkin Ustaz. Yang mungkin. Ya, huwa mungkin. Terus huwa apa? Huma mufrad atau muannas? Mufrad atau musanna? Huma mufrad Ustaz. Lah. Apa namanya yang dua itu? Musanna. Ya musanna. Musanna. Kalau mubtada musanna maka khabarnya juga harus musanna. Muhandisani. Enggak cocok. Enggak cocok. Berarti yang cocok lain apa? Wa huma hum hiya. Kalau antum umpamanya adalah anta ya. Seorang insinyur listrik, maka bisa kita sebut anta muhandisun kahrobai. Oh, gitu. Ya, anta kan mufrad ya. Maka bisa. Yes, Ustaz. Contoh lain. Satu lagi. Ana Ustaz. Ana ya. Jadi yang mufrad bisa ana, anta, huwa bisa. Kalau hiya bisa nggak di situ? Hiya muhandisu dia Hiya Ustaz. Hiya nggak bisa lah Ustaz. Yang perempuan. Oh, ahsan ya. Itu hanya jebakan aja ya. Nah, berarti sudah paham ya. Iya. Karena mengucapkannya nih Pak Ustaz. Lama gak di Arab nih sering Pak untuk ngomongkannya Ustaz. Salah ya. Dengan terus belajar insyaallah terbiasa. Jadi hiya nggak bisa. Taib ahsan tabarakallah. Raqam tsani akhdadi tafadhal. Tafadhal akhdadi. Hum yahfazuna sirra wa ya'lamuna anna ifsha'ahu yadur yadurruhum. Huwa apa hum? Huwa yahfazuna ini jamak saja. Jamak berarti Hum. Ahsan. Benar, antum pilih hum benar ya. Kalau antum bisa nggak? Antum ini yahfazunya nggak sama ya. Antum nggak bisa. Kenapa? Karena di sini fi'il mudhari'nya pakai ya. Nah, kalau antum harus pakai tak ya. Nah, jadi apa artinya hum yahfazuna sirra? Mereka menjaga rahasia. Mereka menjaga rahasia. Wa ya'lamuna. Dan mereka mengetahui ya anna ifsa'ahu. Ifsa bahwa ifsa'nya Tadi menyebarkan. Bahwa menyebarkan Nya-nya kembali ke mana?
Ciro. Sirro. Ya, mereka mengetahui bahwasanya menyebarkannya yadurru. Dorro yadurru artinya apa? Doror. Buruk. Apa? Membahayakan. Membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan mereka. Nah, jadi apa yadur? Yadurruhum. Hasan. Yadurruhum. Baik, sekarang antum i'rab. Hum yahfazuna. Hum di sini kedudukannya sebagai apa? Hum itu mubtada tadi. Mubtada. Terus jenis katanya apa tadi? Jenis kata apa yang mabni itu kan? Jenis kata hum itu jenisnya apa? Oh ini ya, domir. Ya, hum domi wa huwa domirun. Domirnya hukumnya apa? Hukumnya mabni. Mabni. Terus fi mahalli mabninya atas apa? Hum mabninya apa? Mabninya dalam kondisi apa? Mabniun ala Apa ya hum? hum mabniun ala Apa? baris akhir dari huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya. Hum. Sukun. Sukun ya. Nah, jadi mabniun ala sukun. Fi mahalli menempati tempat Imalahi raf'in. fi mahalli raf'in. Ya, kenapa raf'in? Karena sebagai mubtada. Oke, sekarang yang kedua. Yadurruhum. Hum di situ sebagai apa? Apa tadi yang terakhir itu maf'ul bi itu tadi? Maf'ulun bi. Ahsan. Terus jenis katanya apa itu? Jenis isimnya? Isim Sama ya, domir ya. domir, Oh, domir. Domirnya hukumnya apa? mabni. Mabni. Mabninya atas dalam kondisi As-sukun. mabniun ala sukun. Fi mahalli menempati tempat Fi mahalli raf'in. la. Maf'ulun bih. Ngapain? Apa? Ngapain? Maf'ulun bih, objek. Baca. Objek itu fi mahalli. Fi mahalli Maf'ulun bih hukumnya apa? Umpamanya qara Ahmad Al-Qur'ana. Di situ maf'ulun bihnya mana objeknya? Muhammad membaca Quran. Qara'a Muhammad Al-Qur'ana. Maf'ulun bihnya mana objeknya? Qur'ana. Qur'ana. Nah, itu hukumnya apa namanya? Mansub. Mansub. Berarti hum di sini maf'ulun bih wa huwa dhamirun mabni ala sukun fi mahalli apa jadinya? Fi mahalli mansub. Iya, fi mahalli mansub itu namanya istilahnya apa? Fi mahalli fi mahalli nasbin. Nasbi. Ya, kalau marfu fi mahalli raf'in. Kalau majrur fi mahalli fi mahalli jarrin ya. Sekali lagi, kalau marfu fi mahalli Kalau marfu pihak fi mahalli raf'in. raf'in. Ya. Kalau mansub fi mahalli Nasbin. kalau majrur fi mahalli Jarrin. iya. Kenapa nggak boleh dibaca marfu'un, mansubun, majrurun? Kenapa? Karena ya maf'ul bi tadi. Iya, karena dia bukan isim mu'rab ya. Karena dia nggak bisa dikasih baris dhammah, nggak bisa dikasih baris kasrah, nggak bisa dikasih baris Dhamma, kasrah dan fathah. Maka hanya disebut fi mahalli jarrin, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Nggak boleh kita sebut dengan marfu, mansub, majrur. Karena yang boleh disebut marfu, mansub, majrur itu adalah ismul mu'rab. Kalau mabni nggak boleh. Gitu ya. Hanya boleh disebut fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in. Tergantung kedudukannya. Kalau tadi yang pertama hum, antum sebut fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu. Tapi karena isim mabni nggak boleh dibilang marfu'un, tapi fi mahalli raf'in. Sedangkan domir hum yang kedua itu sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hukumnya mansub, diberi baris fathah. Tapi karena dia adalah domir yang mabni,
Nggak boleh disebut dengan mansub, harus fi mahalli Nasbin. nasbin. Hakaza. Wadih ya Akhdari, paham tak? Insyaallah Ustaz. Sedikit-sedikit ya bertahap ya. Nah, pelan-pelan ya. Baik, raqm tsalis ya. Man? Akhbar aja, tafadhal. Hiya la tulfitu min lisaniha kalimatun qabihah. Apa kita kira artinya? Hiya. Hiya, tapi benar-benar aja Ustaz. Hiya. Atau fitu. Iya. Ahsan. Iya. Jadi hiya artinya apa? Itu memanggil min lisaniha dengan lisannya. Aflata yufli itu apa? Aflata. Iya yang Melarikan diri, melepaskan diri. ya lepas ya Lepas, atau lolos ya. lolos. Berarti tidak lolos. Ya. Dia yang tidak lolos Tidak lolos dengan lisannya, dari lisannya, perkata atau kalimat bukan itu tufli itu ini kata. siapa? Tulfi itu tuh kembali ke hiya. Bukan. Oh, dia yang lepas itu kalimatun tulfi itu. Kalimatun qabihah. Kalimatun qabihah. Ya. Kalimatun qabihah itu apa? Qabih yang buruk. Qabih. Di sini apa? Tufli itu di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya Tufli itu. kalimatun ya, Ustaz? Bukan. Tufli itu. Iya. 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 Hiya. Ya. Iya. Dia tidak melepaskan dari lisannya Kalimat yang kata yang jelek, qabihah. perkataan yang Buruk, yang perkataan yang buruk. Perkataan buruk ya. Sebetulnya ini adalah jumlah fi'liyah asalnya ya. Iya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah cuma fa'ilnya dijadikan Iya. mubtada. Mubtada, ya. Jadi jumlahnya jumlah ismiyah. Maknanya sama aja kalau dalam bahasa kita. Artinya dia adalah yang tidak melepaskan dari tidak melepaskan dari mulutnya, maksudnya perempuan, dia itu perempuan itu gitu ya, sederhananya. Tidak melepaskan dari lisannya kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk. Hiya di sini kondisinya kedudukan sebagai mubtada. Mubtada, ya. Ya, hukumnya apa? Atau jenisnya apa hiya? Yaitu domir. Domir, hukumnya? Domir mabniun. Mabni. Kemudian mabninya apa? Dalam kondisi apa? Mabniun ala fathi. Iya, mabniun ala fathi. Oke. Menempati tempat fi mahalli raf'in. raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena mubtada. Mubtada. Seperti itu Ikhwan ya. Baik, ahsanta. Raqm rabi. Yang belum tadi siapa? Akh Ibrahim, tafadhal. Hunna karimatun. Hunna karimatun. Ahsan. Kira-kira domir yang kemungkinan domir lain apa? Antunna karimatun. Ahsan. Baik antunna maupun hunna. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Oke, jenis katanya? Wa huwa domir. Domir, ya. Domirnya hukumnya mabniyun mabni. Terus alal fathi. Menempati tempat fi mahalli raf'in. Kaza ya. Hasan. Ini ada dua lagi. Kalau kana berarti setelahnya adalah, kalau kana setelahnya apa isim setelahnya, Ikhwan? Isim kana. Ismu kana. Apa di sini yang tepat kira-kira? Domir. Kita lihat khobarnya. Khobar kana jali sina.
Berarti kalau Dua. khobarnya jalisina itu mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak. Berarti ismu kananya apa? Jamak berarti. Jamak juga. Berarti bagaimana bunyinya? Ka? Kanahu. Bukan. Kanu. Kanu ya. Ya, Kana kan. oh ya. Ya. Nah kalau kana ditambah hum ya. Kana ditambah hum bunyinya jadi apa? Kanu. Kalau kana ditambah ana? Sama kayak fiil ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau fa'ala tambah ana? Fa'al? Fa'altu. Kalau kana jadi? Kun? Kuntu. Untuk. Kalau anta? Kunta. Karena di sini hum, fa'alu, pakai waw jamaah, maka bunyinya jadi kanu. Ya. Nah, baik. Kemudian inna. Setelah inna berarti ismu inna. Ismu inna hukumnya apa? Mansub. Mansub. Sekarang khobarnya kita lihat. Khobarnya adalah musanna 2. Ya. Nah, berarti ismu innanya domirnya apa bentuknya? Harus musanna juga. Nah, kalau domir yang musanna yang digabung dengan inna bunyinya jadinya apa, ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Kalau domir huma apa saja? Huma. Domir musanna apa saja, ikhwan? Wa huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Domir huma mana saja? Huma. Domir musanna 2. Huma, Antuma. terus Antuma. antuma, terus nah, nahnu bisa ya. Nah, nahnu itu bisa musanna bisa jamak. Nah, sekarang kalau inna ditambah dengan huma bunyinya jadi apa? Innahuma. Innahuma. Hasan. Sekarang inna ditambah antuma. Innakuma. Innakuma. Kenapa kuma bukan inna antuma? Karena antuma itu adalah domir Munfasil. munfasil. Ketika dia muttasil, kalau bentuknya mansub atau majrur, maka dia berubah menjadi apa? Ka ya. Antuma menjadi kuma. Ya. Kalau dia mansub fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin, maka menjadi ka anta, antuma, antum, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya. Contohnya assalamu alaikum. Bukan assalamu ala anta ya. Assalamu alaikum. Bukan assalamu ala antum, bukan. Assalamu alaikum. Kenapa assalamu alaikum? Karena kum itu adalah fi mahalli kum fi mahalli assalamu alaikum. Alaikum. Kum fi mahalli Jar. jarrin. Jarrin. Ya. Kalau innakuma, kuma di sini fi mahalli Nasbin. fi mahalli nasbin. Kalau tambah nahnu bunyinya gimana, Ivan? Innana. Ya, innana. Ahsantum. Hakaza ikhwan. Wadah ikhwan. Fahimtum? Insyaallah. Ya, ini masih ada latihan kelima dan keenam. Intinya ini latihan ya. Nah, tapi yang sederhananya, yang penting antum pahami, isim itu berdasarkan keadaan baris akhirnya hanya dibagi 2. Imma mu'rabun au mabniun. Ya. Mabni. Kalau mu'rab itu apa? Mu'rab berubah barisnya, Ustaz. Ya, baris yang mana yang berubah? Baris akhirnya Baris akhirnya Akhir. berubah. Ya, kalau mabni nggak berubah sama sekali, Ustaz. tidak berubah sama sekali baris akhirnya. Walaupun kedudukannya Berubah. ya, dia menempati di mana saja. Nah, cuma karena dia nggak berubah, tapi tetap menempati kedudukan tersebut, i'rabnya disebutkan. Kalau dia menempati kedudukan sebagai marfu, maka disebutkan fi mahalli raf'in. Kalau menempati kedudukan sebagai isim yang mansub, harusnya kalau mu'rab, tapi karena mabni fi mahalli nasbin.
Kalau menempati kedudukan sebagai isim majrur seharusnya karena dia mabni maka menjadi fi mahalli jarrin. Hakadha ya ikhwan. Al-lugha Arabiyah Sahlah. sahla. Al-hamasa Hamasa. ibal hamasa. Mi'ati fil mi'ah. Ya tu bil mi'ah. Allahu akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. نكتفي بهذا قبل أن نختتم معكم السؤال. إذا ليس هناك سؤال نكتفي بهذا. أطلب عفوا منكم, mohon maaf ya anak kepada antum sekalian. Pertama karena belajarnya sering libur, yang kedua juga apabila penjelasan kurang jelas ya mohon maaf, antum bisa nyari referensi pelajaran dari yang lain ya, rekaman-rekaman YouTube terkait dengan ismul mu'rab atau mabni. Cek aja di YouTube ya, ismul mu'rab atau mabni. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang membuat antum lebih memahami materi saat ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Semoga Allah memberikan kepahaman dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan Allah berikan niat yang ikhlas yang kita pelajari menjadi amal soleh. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Jazakallah. Wa iyyakum. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.